Jadi apapun yang kita rasakan, kita harus syukuri semuanya Ustadz ya. Iya. Oke, lanjutkan materi lagi Ustadz, sedikit lagi Ustadz. Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari akhlak Rasul itu memang harus kita contoh, benar-benar harus kita contoh, ya. Dari mulai sunnahnya, dari mulai sholatnya itu yang wajib kita kerjakan, ya. Kemudian sehari-hari beliau pun dalam kehidupan sehari-hari juga menghargai, Betul. menghormati orang yang pada waktu itu belum Muslim, Betul. ya. Dihargai. Kenapa dihargai? Karena memang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menghargai mereka. Mereka makhluk Allah. Siapa tahu memang dari menghargai Rasul kepada mereka ini, mereka masuk Islam. Memang kenyataannya akhirnya banyak yang masuk Islam. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu seperti Al-Quran berjalan. Ya. Jadi alhamdulillah tidak ada celah sebetulnya Ustadz ya. Iya. Hanya orang-orang saja mencari-cari celah untuk menjatuhkannya. Tapi Nabi Muhammad menghadapinya dengan tersenyum dan menunjukkan akhlak yang mulia. Sehingga menyentuh banyak hati untuk berpindah ke Islam. Iya memang benar seperti itu. Makanya pada waktu umpamanya kenapa dengan orang lain itu beliau menghargai, menghormati. Karena memang sudah dijelaskan dalam Quran ceritanya salah satunya ini ya. Wala tasubul ladina yad'una. Itu diceritakan bahwa janganlah kamu memaki sesembahan mereka. Jadi Rasul sudah menjaga situ. Ya. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah. Jadi mereka yang menyembah bukan kepada Allah. Ya, ya. Sudah dijelaskan. Jadi Rasul tinggal menjalankan. Allah memerintahkan seperti itu. Ya sudah dijalankan aja. Sehingga tidak perlu dengan bengkerengan. Kalau mamanya nggak cocok langsung sikat habis. Itu yang nggak boleh seperti itu. Nah akhlak inilah yang akhirnya menjadi orang-orang seperti itu senang sama beliau. Nah sama seperti kalau memang kita itu mau belajar sekarang, ya iya contoh, nggak usah yang dengan orang yang agama lain. Contoh aja ya Bu ya, dengan suami atau dengan istri itu kadang-kadang masih berantem. Negara aja. kecil tuh, negara kecil. Itu negara kecil, satu pintu rumah, satu halaman, masih aja berantem. Saya mau tanya ibu-ibu sama bapak-bapak yang tidak berantem dalam waktu sebulan ini siapa, tunjuk tangan. Sebulan ini. Terus ibu-ibu ada yang ngomong gini, saya Ustadz sudah 1 tahun tidak berantem, kenapa? Suami Gak saya punya udah suami. meninggal. Bagus itu. Ternyata udah gak ada suaminya. Jadi di sini harus kita ketahui bahwasanya evaluasi. Kenapa sangat Ibu? penting. Berantemnya cuma iklan, anggap berantem tuh iklan kan? Ya, nggak boleh. Kalau kita Ibu bisa aja sih Bu. Nggak boleh. Apapun yang keluar dari mulut sama otak sama hati kita itu harus kita pertanggungjawabkan. Nah, kalau kita itu melakukan akhlak yang baik dari hati yang baik, hati kita itu tahu tuntunan kita dari Allah Ta'ala ada Quran. Ya. Ada sunnah Rasul yang memang baik harus kita kerjakan. Jadi pada waktu mamanya suami ngajak berantem, ya udah diem aja nggak usah diladenin. Ya, ya. Itu yang terbaik. Kalau mamanya ibu jengkel di sini, wah omongannya kasar nih. Udah nundukin kepala istighfar. Istighfar. Betul. Bukan ambil piring dilempar. Jangan. Itu apinya dari kecil jadi langsung wah. Nah, jangan. Ya. Itu yang harus kita ketahui. Nah, dengan adanya begitu kita harus sadar bahwa inilah yang harus kita kerjakan. Di dalam keseharian kita harus kita kerjakan. Akhlak yang baik kita mulai dari keluarga kita. Ya. Kalau mamanya kita nyuruh anak sholat, ya kita sholat dulu. Ya. Kalau kita nyuruh anak ngaji, ya kita ngaji dulu. Kalau anak kita ke sekolah, kita sekolahin ke sekolah yang putrinya pakai jilbab, sekolah Islam. Ya. Ya kita harus pakai jilbab dulu. Ada ibu-ibu yang anaknya sekolah di sekolah Islam, ibunya pakai you can see naik mobil, gimana coba? Iya. Itu banyak terjadi. Lah iya emang beneran, saya pernah lihat sampai melongo. Astagfirullahaladzim. Maksudnya sih baik ya, tapi nggak begitu amat. Iya betul. Ada juga kemarin saya pagi-pagi pulang dari sini Ustaz, kaget. Ada atas pakai jilbab. Roknya pendek, bawa minuman lagi. Taunya anak TK. minum ini yang saya nggak akan dapetin ini besok nih. Ini nih, nggak akan saya dapetin. Ya ada Ustaz Zaki Muhammad juga. Ya, kita minta kita bergabung juga. Boleh. Ustaz Zaki Muhammad.
Silakan. Boleh tepuk tangan untuk Ustaz Zaki Muhammad. Ya. Assalamualaikum Pak Irfan. Ibu. Assalamualaikum. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Luar biasa. Hijau-hijau Iya. Iya, sama. Oke, Ustaz Zaki. Ya, siap. Kita sedang membicarakan tentang hati. Hati. Oh, kita berbuat baik tapi harus dijaga juga hati kita. Dari akhlak yang baik menimbulkan hati yang baik. Itu dia. Luar biasa. Silakan. Boleh? Silakan Ustaz. Berdiri atau jongkok? Bebas. Tiduran boleh. Pak Kiai? Silakan, Monggo, silakan, monggo, silakan, silakan. Bismillah. Ibu. Ya. Bu. Bu. Alhamdulillah. Ibu hebat nih. Coba lagi Ustaz, coba lagi, coba. Ibu. Ibu. Bu. Bu. Mulai ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli keripik. Cakep. Rasanya gurih, enak sekali. Cakep. Kalau mau akhlaknya baik, marilah contoh baginda Nabi. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa ala ali sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil mu'minina wal muttaqin wala haula wala quwwata. Luar biasa, pinter pinter ya Bu ya. Alhamdulillah. Bu, baginda Rasulullah adalah manusia terbaik dan manusia termulia. Terbaik dalam hal penciptaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, termulia karena uswatun hasanahnya dicontoh oleh umat manusia. Betul? Baginda Rasulullah akhlaknya sangat luar biasa. Dari akhlak yang sangat luar biasa dimulai dengan golongan atau nasab-nasab yang mulia. Benar? Abdullah nama ayahnya, Aminah semua nasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh inilah yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Op. Bu, baginda Rasulullah adalah manusia yang sangat agung. Dibandingkan dengan para nabi-nabi Allah, baginda Rasulullah tetap nabi yang sangat paling bijaksana. Makanya diberi gelar Sayyidil Dibandingkan dengan para rasul-rasul Allah, nabi tetap rasul yang paling bijaksana. Makanya diberi gelar oleh Allah Sayyidil Bahkan di antara makhluk dan alam semesta yang diciptakan oleh Allah, baginda Rasulullah adalah makhluk atau manusia yang paling agung, makanya diberi gelar Sayyidil Makhluqah. Betul? Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah terangkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin
azim. Ibu-ibu tahu nggak artinya? Mau dikasih tahu, Bu? Bener? Serius? Bu, dan sungguh telah ada pada diri Muhammad Rasulullah adalah budi pekerti yang agung, yang harus dicontoh oleh umat manusia Ya. agar masuk terbebas dari api neraka yang penuh dengan uka-u. Lihat uka-ukanya jangan ke saya dong. Bu, pengen akhlaknya baik, iya contoh baginda Nabi, betul? Baginda Rasulullah seorang manusia yang akhlaknya sempurna, pribadinya yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena baginda Rasulullah juga dilahirkan dari golongan-golongan manusia yang akhlaknya baik dan mulia. Benar? Abdullah nama ayahnya. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah yang sangat setia. Aminah artinya apa? Wanita yang sangat dipercaya. Dengan dua akhlak dan sifat yang mulia ini, yang pada akhirnya mewarisi akhlak yang sangat luar biasa kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Bu, pengen akhlaknya baik? Pengen akhlaknya sempurna kayak baginda Nabi? Ikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, betul? Addibu auladakum ala salasi khisolin. Didiklah anak kalian kepada 3 perkara. Apa yang pertama? Hubbi nabiyikum. Ajarkan kepada anak kalian untuk cinta kepada baginda Nabi. Tetapi sebelum kita perintahkan anak-anak kita untuk cinta kepada baginda Nabi, contoh diri kita dulu. Kita harus lebih dulu cinta kepada baginda Nabi. Caranya bagaimana? Sholat ke masjid jangan pernah ketinggalan, benar? Sedekah jariah jangan pernah hitung-hitung. Kalau sedekah jariah kebanyak hitung-hitungan, nanti perutnya kembung. Bener nggak? Udah persis kayak kentung. Yang kedua apa? Wa ahli baitikum, ajarkan anak kalian untuk bisa cinta kepada keluarga baginda Nabi. Gak bisa contoh keluarga baginda Nabi, contoh para pewaris para nabi. Caranya bagaimana? Kumpul dengan orang-orang yang dengan kita kumpul kepada orang-orang yang soleh, insya Allah akhlak kita menjadi mulia, hati kita menjadi Lalu yang ketiga apa? Wa qiraatil Quran. Ajarkan anak kalian untuk cinta kepada Al-Qur'an, untuk bisa membaca Al-Qur'an. Orang yang membaca Al-Quran dan mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupannya, maka Al-Quran juga akan membawa dia ke surga. Tetapi orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran, menistakan Al-Quran, maka Al-Quran juga tidak segan-segan untuk melempar dirinya masuk ke dalam api neraka. Bu, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya robbal. Sidian jalan sama si Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.